Teman aplikasi perjodohan gelapkan motor. Harga kacang hijau naik. Disabilitas sukses usaha emping melinju. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia. Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, modus mengajak perkenalan lewat aplikasi daring, pria asal Sragen membawa kabur sepeda motor milik teman barunya di Kota Madiun, Jawa Timur. Sebelum pencurian terjadi, keduanya sempat bertemu di salah satu penginapan. Seorang pria berinisial AI, warga Kabupaten Sragen, Jawa Timur, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Kota. Pria berusia 33 tahun ini terjerat kasus pencurian sepeda motor awal Oktober 2025 lalu. Dalam aksinya, pelaku menggunakan modus perkenalan dengan seseorang melalui aplikasi pertemanan daring. Setelah dapat sasaran, pelaku mengajak korban bertemu dan keduanya pergi ke salah satu penginapan. Ketika korban meletakkan barang-barang yang dibawa ke dalam penginapan, pelaku melancarkan aksinya dengan membawa kabur sepeda motor milik korban. Selain motor, ponsel, dan sejumlah uang tunai turut dibawa oleh pelaku. Tak hanya di Kota Madiun, kejahatan dengan modus serupa ternyata juga dilakukan di wilayah lain, diantaranya di Kabupaten Trenggalek, Demak, dan Mojokerto. Pelaku diancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara. Modus yang dilakukan oleh tersangka ini adalah dia menggunakan salah satu aplikasi perjodohan yang ada di media sosial, yang kemudian itu dia mencari korbannya yang mau diajak bertemu. Selanjutnya setelah bertemu, ini mempergunakan kelengahan daripada korban. Setelah bertemu, yang bersangkutan ini mengajak korban ini ke tempat hotel atau ke penginapan di situ. Kemudian pada saat korban meletakkan barang-barangnya, kelengahan korban, ini si tersangka melakukan aksinya, yaitu melakukan pengambilan barang-barang berharga milik daripada korban. Selain kasus pencurian sepeda motor, Polres Madiun Kota juga menangkap seorang perempuan yang terlibat dalam dugaan kasus penipuan. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin malam tetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi Sosraperda DPRD Jember. Salah seorang diantaranya merupakan anggota DPRD. Penetapan tersangka dugaan korupsi sosialisasi rancangan peraturan daerah atau Sosraperda dilakukan Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur Senin malam setelah menaikkan status perkara dari penyidikan umum menjadi penyidikan khusus. Proses penyidikan umum khusus ini telah dilakukan sejak 17 Juli 2025 dengan sejumlah surat perintah penyidikan hingga 25 September 2025. Melalui serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti hingga penetapan 5 orang tersangka. Kelima tersangka masing-masing berinisial DDS, YH, A, RAR, dan SR. Yang satu diantaranya adalah anggota DPRD Jember, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Jember Senin malam juga melakukan penahanan semua tersangka, kecuali salah satu tersangka berinisial SR yang saat ini sedang berada di luar kota dan akan dilakukan berikutnya. Di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 20 Oktober, kami menaikkan statusnya dari penyidikan umum menjadi penyidikan khusus. Diawali dari TSK 1 dengan inisial DDS. Kemudian yang kedua
penetapan tersangka yang kedua adalah berinisial YQ. Penetapan tersangka yang berikutnya inisialnya adalah A. Yang keempat, penetapan tersangka dengan inisial RAR. Dan yang terakhir, penetapan tersangka yang kita tetapkan malam ini adalah berinisial SR. Kami juga akan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Hanya satu yang belum datang, yaitu yang berinisial SR. Penetapan tersangka ini bertepatan dengan momen 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kado kerja tim Kejari Jember dalam upaya penegakan hukum di daerah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Tim Cyber Unit Pelaksana Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jember, Jawa Timur tangkap 4 joki ujian bahasa Inggris berbasis komputer yang merupakan syarat mengikuti wisuda. Penangkapan terhadap salah satu pelaku berlangsung dramatis. Pelaku pura-pura kesurupan. Inilah suasana penangkapan salah satu joki ujian bahasa Inggris berbasis komputer yang dilakukan tim Cyber Unit Pelaksanaan Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jember, Jawa Timur di salah satu kompleks kampus. Pelaku yang diketahui berstatus mahasiswa dengan inisial MT berpura-pura kesurupan saat tim melakukan upaya tangkap tangan. Tim Cyber tak menggubris aksi pelaku dan langsung menggelandang ke ruang pemeriksaan Satuan Pengamanan Kampus. Terungkapnya kasus ini bermula dari munculnya sistem keamanan internal yang mendeteksi anomali pada jaringan yang digunakan untuk ujian, di mana komputer salah satu peserta ujian ternyata diakses secara remote menggunakan akun mahasiswa yang memakai jasa joki. Dari temuan tersebut, tim Cyber UPATIK langsung menuju lokasi dari traffic yang tidak wajar dan berhasil menangkap pelaku. Dari hasil pengembangan, total pelaku joki ujian berjumlah 4 orang, di mana 2 orang berstatus mahasiswa dan 2 orang berstatus alumni Universitas Jember. Hasil keterangan pihak Universitas Jember Senin sore, keempat pelaku praktek perjokian ini berbeda dengan jaringan. Mereka bersedia menjadi joki ujian dengan tarif antara Rp50.000 hingga Rp250.000. Modusnya seperti apa? Nah, modusnya ini macam-macam. Modusnya yang jelas si penjoki ini melakukan penjokian dengan memanfaatkan user ID-nya mahasiswa. Jadi sebenarnya selama mahasiswa itu nggak sharing ke si penjoki, sebenarnya aman-aman aja. Tapi diminta oleh penjoki sehingga penjoki sangat mudah untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam sistem termasuk sistem ujian gitu. Sejauh ini ada berapa orang yang tertangkap? Untuk penjokinya ada 4 orang. Ini masih kami terus dalami. Apakah ada pihak yang lain juga? Bahkan kami juga temukan makelar-makelar yang lain untuk perjokian ini. Ujian bahasa Inggris berbasis komputer merupakan program Universitas Jember sebagai syarat bisa mengikuti wisuda. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi perakiraan cuaca tanggal 22 dan 23 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, petani kacang hijau di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diuntungkan dengan kenaikan harga kacang hijau pada panen musim ini. Kacang hijau yang sebelumnya dibeli Rp11.000 per kilogram, kini oleh tengkulak dibeli Rp22.000 per kilogram. Tanaman kacang hijau di Kabupaten Madiun, Jawa Timur memasuki masa panen. Kali ini petani kacang hijau bisa meraup untung karena di tingkat petani harga jual kacang hijau mengalami kenaikan.
Petani di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri mengatakan jika sebelumnya kacang hijau dihargai Rp11.000 per kilogram, saat ini oleh tengkulak dibeli dengan harga Rp22.000 per kilogram. Menurut petani, kualitas panen kacang hijau tahun ini juga terbilang bagus karena tidak ada kendala hama, berbeda dengan tahun lalu yang selama masa tanam yang diserang hama tikus. Dari setengah hektar lahan sewa yang digarap, petani bisa menghasilkan sekitar 700 kg kacang hijau kupas, atau jika dikalkulasi menghasilkan uang sekitar Rp15 juta. Ini panen kacang hijau Pak ini ya? Iya, kacang hijau. Ya, Pak, untuk harga kacang hijau saat ini berapa Pak dibandingkan tahun sebelumnya? 22. Saat ini? Ini saat ini. Kalau sebelumnya kemarin berapa? Sebelumnya 11. Oh gitu Pak, berarti naik Pak ya ini Pak ya? Naik. Pak, dengan adanya kenaikan harga kacang hijau ini gimana Pak petani? Merasa diuntungkan nggak Pak? Ya lumayan lah. Soalnya kan pidil ini ragatnya kan kuat kan. Oh, biayanya besar. Besar. 2 juta lebih ini ke pidil gitu. Oh. Naik separuh harga. Oke. Kalau ini musimnya panen ya Bu saya? Iya. Oh. Berarti kalau dari petani senang Bu ya dengan kenaikan harga ini? Ya senang no, senang sekali. Kenapa Bu? Nah, harganya kan tinggi. Oke, kalau ini udah panen berapa kali Bu? 2, ini 2 kali. 2 kali. Iya. Panen pertama berapa rupiah mungkin? 20. 20 juga. Iya. Kalau ini dijualnya kemana sih Bu? Duanya ke pengepul. Dengan kenaikan harga kacang hijau ini, petani sudah bisa menutup modal tanam termasuk upah tenaga panen. Petani berharap harga kacang hijau tetap stabil agar petani tetap merasakan keuntungan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejak beberapa pekan terakhir harga telur ayam di Kota Malang masih tinggi. Menurut pedagang, tingginya harga telur ini diperkirakan masih akan bertahan hingga beberapa waktu ke depan. Hingga Senin siang, harga telur ayam ras di Pasar Madiopuro, Kota Malang masih bertahan di harga Rp29 hingga Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, tingginya harga telur ayam saat ini bertahan cukup lama. Sari, salah satu pedagang telur, mengaku tingginya harga telur saat ini sangat berdampak pada penjualan. Sejak harga mahal, penjualan telur di tingkat pengecer turun. Menurut Sari, tingginya harga telur saat ini selain karena pakan ternak yang juga naik, juga pengaruh dari program MBG sehingga serapan telur cukup bagus ke dapur MBG. Harga telur kalau normal itu biasanya kalau Malang, jadi kita patokannya gini ya, misalkan dari kandang Malang itu harganya 25,5, sales masukkan 26,5, kita pengecer itu harus nambah 2.000, jadi tidak boleh lebih patokannya itu, jadi kita ngecernya itu bisanya 28,5. Harga telur yang cenderung tinggi ini diperkirakan pedagang akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, sejak 1 bulan terakhir harga telur ayam di Kota Kediri terus merangkak naik. Pedagang menduga kenaikan harga telur ayam ini imbas dari program MBG. Sejak 1 bulan terakhir harga telur ayam di sejumlah pasar Kota Kediri terus merangkak naik. Seperti di Pasar Setono Betek, harga telur ayam saat ini menyentuh angka Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya harga telur ayam Rp25.000 per kilogram. Pedagang menduga mahalnya harga telur ayam ini imbas adanya program MBG dari pemerintah. Hal itu karena kebutuhan untuk dapur SPPG yang banyak membuat stok telur ayam di pasaran menipis. Pedagang mengaku mahalnya harga telur ayam membuat warga mengurangi pembeliannya. Jika biasanya konsumen membeli 1 kg, kini berkurang hanya setengahnya saja. Harganya naik pesat, Mas. Di antara 29 sampai 30 gitu. Rata-rata segitu. Sejak kapan itu sebelumnya berapa? Ya, 1 bulan terakhir ini kenaikan mulai muncul. Kalau sebelumnya harga normalnya berapa? 25 di 26. Karena mungkin ada program dari pemerintah MBG ya, termasuk salah satunya karena permintaan dari pasar tinggi, stoknya mungkin dikit.
Sementara itu, salah satu warga berharap agar secepatnya harga telur ayam kembali normal. Bisa lebih agak turun sedikit nggak apa-apa sih, tapi ya 29 sih bisa lah. Saya masih bisa untuk jualan. Soalnya juga ayam juga udah turun sedikit, telur yang belum turun. Pedagang telur berharap agar dinas terkait turun untuk meninjau di lapangan. Pasalnya hingga 1 bulan kenaikan harga telur ayam, pemerintah belum ada yang melakukan pemeriksaan langsung ke pedagang. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejak beberapa pekan terakhir harga ayam potong di Kota Malang terus naik. Kenaikan harga ayam diakui pedagang sangat berpengaruh pada omset pedagang karena penjualan yang menurun. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Madiopuro, Kota Malang pada Senin siang Rp37 hingga Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam bertahan sejak 2 pekan lebih. Meski sempat turun, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan daging ayam kembali naik. Selain pembeli, kenaikan harga ayam potong ini dikeluhkan oleh pedagang. Uswatun, salah satu pedagang daging ayam potong, mengaku kenaikan harga membuat omsetnya turun. Sejak harga daging ayam tinggi, penjualan turun. Ayam lah, yo diarani tinggi, kak tinggi banget. Istilahnya kak terlalu anu ya. Biasanya kan 32, sampai paling tinggi 35 gitu loh. Kemarin kan sempat 39. Inilah turun dikit terus naik dikit gitu loh. Oh, oke. Bu, kalau harga ayam sampai 37, 38 gitu, gimana penjualannya? Sebenarnya penjualannya kayak kondisi silai sekarang ini ya bukan sekarang ya, kemarin tuh memang lagi turun. Set penjualan turun. Sementara itu, menurut pembeli, tingginya harga daging ayam potong ini cukup memberatkan. Karena sebagai salah satu kebutuhan pokok, pembeli terpaksa tetap membeli meski harus mengurangi jumlah pembelian. Naik, harganya tinggi, biasanya kan dulu 32, 33, paling mentok 33, sekarang sampai 38, 37. Sempat tapi alhamdulillah. Iya, sebagai ibu rumah tangga gimana, Bu? Ya jelas berat lah, katanya nggak petik dewe ora iso. Berat, harganya lek ayam, apalagi kan itu kebutuhan pokok. Semua orang hampir rata-rata ayam yang paling mudah dibeli. Pembeli dan pedagang berharap tingginya harga daging ayam potong ini bisa segera diturunkan hingga kembali normal seperti sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang pria difabel di Kediri sukses menekuni usaha makanan ringan emping melinjo. Meski memiliki keterbatasan, hasil olahannya mampu terjual hingga di luar negeri. Setiap harinya, Supriyanto sibuk memilih buah melinjo di belakang rumahnya, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Buah melinjo itu dipilih satu persatu untuk diolah menjadi makanan ringan, yakni emping melinjo. Namun siapa sangka di balik ketekunannya dalam bekerja, pria berumur 40 tahun itu memiliki keterbatasan dalam berjalan setelah kecelakaan saat umurnya 17 tahun. Namun peristiwa itu tidak membuat pria tersebut patah semangat dalam berkarya. Pada tahun 2022 yang lalu, pria itu bertekad belajar mengolah emping melinjo ke ibunya. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, olahan emping melinjo miliknya menjadi favorit masyarakat luas. Bahkan sang pemilik mengaku setiap 1 bulan sekali mengirim 2 kuintal lebih emping melinjo ke Malaysia. Dalam 1 bulannya, pria itu menghabiskan 5 kuintal lebih buah melinjo untuk melayani pesanan para pelanggan. Kalau yang matang ini di sekitar sini aja. Kalau yang mentah itu sudah bisa dibawa di Malaysia juga. Sampai sekarang masih rutin pengiriman di Malaysia? Ya, alhamdulillah. Sampai berapa pengirimannya? Ya, 1 bulan sekali 2 kintalan lah kalau mentah itu. Anda dari Jawa?
Kalau satu bulan ya banyak, kemungkinan ya bisa 5 kintalan lah. Sang pemilik menjual makanan ringan emping melinjo mulai dari harga Rp16.000 per 100 gramnya. Sedangkan untuk yang mentah dijual dengan Rp65.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kediri sukses menekuni usaha kue kering pai nanas. Usaha itu dirintis setelah melihat buah nanas di lereng Gunung Kelut sangat melimpah. Dibantu dengan sejumlah karyawannya, setiap hari Ratih mengolah buah nanas di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Buah nanas ini nantinya akan diolah menjadi kue kering pai nanas. Usaha kue kering itu telah dirintis oleh ibu dari 2 anak sejak 3 tahun yang lalu. Awalnya ibu rumah tangga itu mempunyai usaha baju, namun mengalami gulung tikar saat terjadi COVID-19. Namun hal itu tidak membuat perempuan berumur 39 tahun putus asa. Justru mencoba usaha kue kering berbahan dasar dari buah nanas. Usaha itu dipilih setelah ibu rumah tangga melihat buah nanas di lereng Gunung Kelut melimpah dan harganya murah meriah. Melihat hal itu, Ratih mencoba mengolah menjadi kue kering pai nanas agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, kini dia mampu menjual hingga 70 box kue kering nanas dalam satu harinya. Setiap satu box, sang pemilik menjual dengan harga Rp36.000. Ibu rumah tangga itu memasarkan produknya melalui toko dan media online. Penjualannya kini mampu di berbagai daerah, seperti Papua, Palembang, dan Surabaya. Jadi rata-rata kita itu bikin antara 25 kilo sampai dengan 60 kilo nanas, tergantung dari pesanan. Itu di luar peak season seperti lebaran. Kalau di lebaran atau 1 bulan sebelum lebaran biasanya kita gas sampai 100 kilo nanas setiap hari untuk ketok selainnya. Nanasnya setiap hari berapa? Setiap hari itu kita itu ada 6 adonan. 6 adonan itu sekitar jadinya 60-70 box. Itu yang rata-rata. Sekali lagi di luar kalau misalnya tiba-tiba ada pesanan, ada peak season, seperti itu. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku rasa kue pai nanas di tempat ini lebih lezat jika dibandingkan di tempat yang lain. Selain mempunyai rasa yang lezat, harganya juga cukup terjangkau. Jadi saya hari ini beli ini pai nanas sama strudel. Jadi saya kenapa sih belinya di sini? Karena menurut saya rasanya itu paling pas, manisnya pas, terus juga bisa dilihat di sini selainnya produksi sendiri, jadi sudah pasti kualitasnya lebih terjamin. Ibu rumah tangga itu mengaku dalam satu harinya membutuhkan 25 kg lebih buah nanas untuk memproduksi kue kering. Sang pemilik memilih membeli dari petani lokal yang ada di kawasan lereng Gunung Kelut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 22 dan 23 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.